Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali dalam mata pelajaran otomatisasi dan tata kelola kepegawaian. Kali ini kita masih memasuki kompetensi dasar yang ke-8, yaitu menerapkan perencanaan karir pegawai. Ini adalah pertemuan yang ketiga. Yang akan kita bahas pada materi pagi hari ini adalah tahapan pengembangan karir pegawai. Anak-anak, silakan kalian perhatikan materi selanjutnya. Kita sudah memasuki sampai nomor 7 ya, tentang tahapan pengembangan karir. Kemudian materi nomor 1 sampai dengan nomor 6, kalian bisa melihat pada video sebelumnya, yaitu tentang pengembangan karir pegawai. Sekarang kita memasuki tahapan pengembangan karir pegawai. Tahapan dalam pengembangan karir pegawai yaitu A. Tahap penjajakan. Ini usia antara 15 sampai 24 tahun, yaitu 1. Umumnya masih bersekolah atau awal mulai bekerja. 2. Sudah memikirkan atau melakukan penjajakan terhadap pekerjaan atau karirnya. 3. Masih beberapa kali pindah pekerjaan atau mencari alternatif pekerjaan yang cocok. B. Tahap pemantapan. Ini usia antara 25 sampai 44 tahun. Yang dilakukan adalah 1. Sudah mulai mantap dengan pekerjaannya. 2. Sudah tidak atau jarang pindah pekerjaan kalau tidak terpaksa. 3. Sudah memikirkan kestabilan ekonomi keluarganya. C. Tahap pemeliharaan. Ini usia antara 44 sampai 55 tahun. 1. Sudah tidak berpikir untuk pindah pekerjaan. 2. Sangat menekuni dan memelihara pekerjaannya. 3. Meningkatkan prestasi kerjanya. D. Tahap kemunduran. Ini usia di atas 55 tahun. 1. Sudah melewati masa puncak. 2. Menunggu masa pensiun dan sudah berhenti mengembangkan karirnya. 8. Pengembangan karir PNS. Dasar hukum pengembangan karir PNS yaitu 1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. 2. Perka BKN Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Pengembangan PNS. B. Ketentuan umum. 1. Pengembangan karir PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan instansi pemerintah. 2. Pengembangan karir dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian atau PPK. 3. Yang dilakukan PPK dalam pengembangan pegawai. A. Menetapkan rencana pengembangan karir. 1. Rencana pengembangan karir dalam jangka waktu 5 tahun dan dirinci setiap tahunnya. Rincian itu meliputi A. Instansi dilakukan oleh PPK, B. Nasional dilakukan oleh BKN atau Badan Kepegawaian Nasional. Yang kedua, rencana pengembangan karir meliputi A. PNS yang dikembangkan karirnya, B. Penempatan PNS sesuai dengan pola karir, C. Bentuk pengembangan karir, D. Waktu pelaksanaan, E. Prosedur dan mekanisme pengisian jabatan. B. Melaksanakan pengembangan karir. 1. Instansi. Ketentuan pelaksanaan pengembangan pegawai dalam lingkup instansi yaitu A. Dilakukan oleh pejabat yang bersangkutan dan ditetapkan oleh PPK. B. PPK dapat meminta atau mengusulkan kepada PPK instansi lain jika terdapat instansi yang memenuhi syarat. 2. Nasional. Ketentuan pelaksanaan pengembangan pegawai dalam lingkup nasional yaitu A. Dilakukan oleh Kepala BKN dan ditetapkan oleh Menteri. B. Didasarkan atas jabatan yang lowong yang telah diumumkan oleh BKN melalui sistem informasi ASN yang dapat diisi dari lingkup internal maupun eksternal instansi pemerintah. Maksudnya begini, untuk mengembangkan karir PNS di lingkungan instansi itu dilakukan oleh
PPK, yaitu Pejabat Pembina Kepegawaian. Sedangkan kalau untuk mengembangkan karir di tingkat nasional dilakukan oleh BKN atau Badan Kepegawaian Nasional. C. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan karir. Ini bisa meliputi 1. Pemantauan dan evaluasi bertujuan menjamin ketepatan pengisian dan penempatan PNS dalam jabatan di tingkat instansi dan nasional. 2. Evaluasi. Ini meliputi A. Perencanaan pengembangan karir, B. Pelaksanaan pengembangan karir, dan C adalah hasil pengembangan karir. 3. Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai dasar penyempurnaan atau perbaikan pengembangan karir di instansi pemerintah tahun berikutnya. 4. Pada tingkat instansi, pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh pejabat yang bersangkutan setiap tahunnya. 5. Pada tingkat nasional, pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh BKN setiap tahunnya. 4. Dalam penyelenggaraan manajemen pengembangan karir PNS tingkat nasional, BKN wajib mengumumkan informasi lowongan jabatan di seluruh instansi pemerintah melalui sistem informasi ASN oleh BKN setiap tahunnya. Dan setiap PPK menominasikan PNS yang masuk dalam kelompok rencana sukses di lingkungannya untuk mengisi lowongan tersebut. Ini artinya setiap tahun BKN itu memberikan informasi kepada seluruh masyarakat Indonesia atau tingkat nasional ya. Nah, kemudian PPK itu pejabat pembina kepegawaian yang ada di setiap instansi menentukan siapa yang lolos dalam formasi PNS tersebut. Jadi orang-orang yang lolos di dalam formasi PNS tersebut artinya dia sudah menempati lowongan yang disediakan oleh BKN tersebut. C. Prosedur penyusunan perencanaan pengembangan PNS. 1. Pemetaan kompetensi PNS dapat dilakukan dengan cara A. Melakukan pengumpulan data seperti struktur, identifikasi jabatan, rencana strategis, informasi jabatan, peta susunan, standar kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan profil PNS. B. Hasil pengumpulan data digunakan untuk melakukan penilaian. C. Hasil penilaian digunakan untuk membuat analisis kebutuhan pengembangan PNS. 2. Penyusunan rencana pengembangan diri dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. A. Setiap PNS wajib membuat laporan bulanan kegiatan pengembangan diri. B. Setiap PNS wajib membuat rencana tahunan kebutuhan pengembangan PNS. C. Laporan dihimpun oleh pejabat pengelola kepegawaian untuk disampaikan kepada tim P3PNS dan data tersebut dituangkan dalam daftar susunan pengembangan PNS. 3. Analisis kebutuhan pengembangan kapasitas dan kapabilitas PNS dapat dilakukan sebagai berikut. A. Tim P3PNS menyusun analisis kesenjangan dengan membandingkan antara syarat jabatan dan profil pegawai. B. Berdasarkan hasil tersebut, tim P3PNS menyusun kebutuhan pengembangan kapasitas dan kapabilitas PNS pada setiap organisasi. 4. Analisis kebutuhan pengembangan karir PNS dapat dilakukan sebagai berikut. A. Tim P3PNS wajib menyusun peta potensi PNS berdasarkan hasil pemetaan kompetensi dan penilaian kinerja. B. Tim P3PNS menyusun perencanaan pengembangan karir PNS berdasarkan profil dan hasil pemetaan kompetensi PNS pada unit organisasi. PNS itu pegawai negeri sipil ya. 5. Penyusunan perencanaan pengembangan dapat dilakukan sebagai berikut. A.
Tim P3 PNS melakukan pengelompokan kebutuhan sebagai berikut. Pengembangan PNS pada instansi. B. Tim P3 PNS menyusun perencanaan pengembangan PNS pada instansi berdasarkan analisis kebutuhan, pengembangan kapasitas, kapabilitas, dan karir PNS. 3. Tim P3 PNS menyampaikan hasil penyusunan perencanaan pengembangan PNS kepada pejabat pembina kepegawaian. Anak-anak, ini adalah gambar dari manajemen karir PNS berdasarkan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS. Ini adalah manajemen pengembangan karir PNS yang meliputi kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan instansi pemerintah. Dalam proses pelaksanaan kegiatan, seorang PNS itu akan mengalami proses-proses seperti mutasi, promosi, dan penugasan khusus. Kalian bisa melihat ini dilakukan oleh PPK dalam rangka penyesuaian kebutuhan organisasi, kompetensi, dan pola karir PNS. Ini ada pada pasal 177 dan 178 pada peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS. Anak-anak, demikian tadi materi yang Ibu sampaikan. Silakan kalian ulangi lagi agar lebih jelas materi tersebut. Kemudian jika ada yang belum paham, bisa ditanyakan kepada Ibu di grup WhatsApp pelajaran. Baik anak-anak, Ibu akhiri materi pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.